Namun ada satu ciptaan yang Allah mahkotai itu sebagai mahkota ciptaan, sebagai the masterpiece, sebagai mahakarya Allah, diberi kedaulatannya sendiri. Itu apa? Manusia. Oke. Manusia. Kita akan baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Supaya mereka itu maksudnya siapa? Mereka itu maksudnya siapa? Manusia apa? Berkuasa. Supaya manusia coba colek kanan kirinya. Kamu diciptakan supaya berkuasa. Itu rencana semula. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini kan sebelum manusia, sebelum ada dosa ini ya. Itu kan rencana semula. Allah itu sudah menciptakan jagat raya dulu. Terang dan gelap dipisah, air dan darat dipisah. Allah sudah menciptakan semua. Lalu di hari terakhir, dia menciptakan the masterpiece. Dia menciptakan ciptaan yang sempurna, yang segambar dan serupa Allah. Itu manusia, agar manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap. Berkuasa itu maksudnya gini, maksud Allah. Berkuasa itu merupakan bagian dari pemerintahan kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Berkuasanya manusia itu tidak berkuasa untuk dirinya dia sendiri. Dia berkuasa menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan Allah. Di ayat-ayat sebelumnya kalau saya mau ulik lagi, ada taklukan bumi kuasai itu. Ada ya Bu? Ada ayatnya sebelum ini loh. Ada ayatnya. Dia sudah, Allah itu punya rencana yang begitu besar. Master plan-nya itu begitu besar. Agar manusia ini menjadi puncak dari segala ciptaannya. Menjadi ciptaan yang paling hebat. Dan bisa mengontrol seluruh jagat raya ini. Mengelola bumi bagi kemuliaan Bapa di sorga. Lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Tadi kan gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Ya, saya enggak bahas kita ya, karena nanti panjang. Tapi saya bisa mengajar tentang ini. Cuma nanti enggak sekarang, karena ini kepanjangan nanti ya. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Gambar itu bahasa Ibraninya selem, katakan selem. Rupa itu demut. Ya. Gambar dan rupa Allah bukan berarti gini, Allah itu punya kuping, Allah punya rambut, rambutnya bisa gatel, bisa kukur-kukur, enggak kayak gitu. Jadi jangan diterjemahkan Allah, gambar dan rupa Allah itu seperti manusia. Ya bisa, enggak, itu kan misteri. Tapi tidak seperti itu. Kalau kita ngelihat dari bahasa Ibraninya yang merupakan bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Lama, gambar itu adalah selem dan rupa itu adalah demut. Selem itu artinya manusia, maksud gini, selem dan demut itu artinya manusia dikuasai akal, budi, dan hati nurani. Selem itu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Selem itu artinya komponen yang ada pada Allah. Allah itu punya pikiran, Allah itu punya perasaan. Maka di Alkitab sering ada ayat-ayat gini, maka sedihlah Allah. Kan kayak gitu ya Pak, dipersonifikasi seperti manusia gitu loh. Jadi Allah itu bisa sedih enggak Bapak Ibu? Bisa sedih, maka dia punya perasaan. Ya kan? Allah punya rencana, betul enggak? Marilah kita menciptakan manusia, ya kan? Berarti kan Allah punya rencana, dia berpikir. Nah, maka apa yang ada pada diri Allah, yaitu pikiran dan perasaan, yang saya sebut di sini, akal, budi, dan hati nurani. Pikiran perasaan ini menghasilkan free will, kehendak bebas. Katakan kehendak bebas. Atau kedaulatan manusia. Ya. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Misalnya gini ya, pohon pisang. Tiba-tiba dia mau berbuah durian, bisa enggak? Yang bisa cuma lagune Bruri Pesolima ya, yang dulu apa itu? Daun sirih, semangka apa? Ya cuma itu, tapi enggak ada di dunia ini. Ya kan, wong kamu pisang, ya kamu keluarnya ya pisang.
Gitu loh. Jadi dia tuh enggak bisa sak-sake dhewe. Enggak bisa sekarepe dewek itu enggak ada. Enggak ada ciptaan yang punya pikiran dan perasaan yang melahirkan kedaulatan atau kehendak bebas tuh. Tidak ada. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya. Nah, tatanan Allah, manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk setia pada Allah. Ini rancangan semula itu seperti itu. Jadi manusia itu dikasih kedaulatan, tapi kedaulatannya itu ditundukkan kepada kehendak Allah. Ini rancangan Allah yang semula. Namun apa yang terjadi? Nanti panjang ya, makanya khotbah masih panjang nih. Jangan ngantuk dulu. Kalau ngantuk nanti enggak bisa nyimak ya. Tatanan Allah, manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk setia kepada Allah. Ini saya mau ilustrasikan seperti ini. Nah ini. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang berkodrat ilahi. Berkodrat apa Bapak Ibu? Berkodrat ilahi. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, segambar dan serupa Allah. Walau mempunyai kehendak bebas, namun manusia harus tunduk pada tatanan dan kehendak Allah. Bedanya manusia sama ciptaan yang lain. Sekarang saya tanya dah. Bedanya, coba tanya sama Mas ini. Siapa namanya Mas? Siapa namanya? Arpandes. Arpandes. Baik. Mas Arpan, bedanya Mas Arpan sama burung apa? Bedanya. Jangan kamu dah. Bedanya manusia dah. Mau bantu? Coba boleh bantu. Bedanya manusia sama burung dah. Contoh aja dah. Apa bedanya? Burung punya sayap, kan sudah dari sononya, sudah diciptakan. Burung dari zamannya Adam sampai sekarang, sarangnya bentuknya sama apa beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau dulu sarangnya dari rumput-rumput. Kalau sekarang dikasih keramik gitu ya. Dikasih jendela pakai aluminium gitu. Sorry guyonan. Bedanya manusia sama ciptaan yang lain. Kalau burung misalnya, burung itu sarangnya dari dulu sama terus, betul enggak Bapak Ibu? Kalau manusia dulu rumahnya pakai goa, betul enggak? Tambah ke sini dia bisa bangun, wah, betul enggak? Manusia itu berprogres. Dulu zamannya Mahapatih Gajah Mada, ngerti enggak Mahapatih Gajah Mada? Kalau saya bawa handphone, terus saya fit call sama Pak Gembala, terus handphone saya bisa muncul fotonya Pak Gembala, saya disembah-sembah sama orang zaman Gajah Mada, betul enggak? Zaman Majapahit itu loh, saya bisa fit call, iya kan? Wah, sakti madaguna, ampun aku kamu. Sekarang enggak, udah biasa. Manusia itu berprogres, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia bisa menciptakan, bahkan dia bisa seperti Allah sebenarnya. Ini hati-hati ya, jangan dipotong-potong khotbah saya. Kalau dipotong bahaya ini. Ini ada penjelasannya semua loh. Kalimat-kalimat ini ada penjelasannya semua. Seperti Allah itu maksudnya gimana? Panjang nanti itu penjelasannya. Yang penting gini ya, manusia itu beda dah. Beda sama ciptaan yang lain. Ketek itu loh. Makanya saya tidak percaya ya. Ada Homo erectus. Nah, kita kan Homo sapien. Manusia kera itu loh. Lo nyatanya sampai sekarang ya masih banyak kera, betul enggak Pak? Lo kalau kera tuh bisa berubah jadi manusia. Lo kenapa kok sekarang masih ada kera? Kan harusnya kan dia jadi gurunya kita kan dia. Loh aneh gitu. Jadi manusia itu beda. Dia ciptaan yang sempurna karena dia dikasih pikiran perasaan, dia dikasih kedaulatannya masing-masing. Sehingga dia punya kedaulatan beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, beda dengan batu-batuan, beda dengan yang lain. Pokoknya manusia adalah masterpiece-nya Allah. Amin. Lanjut. Nah ini contoh ya. Ini bukan orang. Ini robot AI. Cantik enggak? Cantik ya, lumayan ya lumayan lah. Ada yang lebih cantik. Nanti ada yang lebih cantik, nanti malah mandang ini bukan ke saya, malah mandang ini gambarnya terus ya. Jadi tak cari yang biasa aja. Ini robot AI. Robot AI itu dia bisa seperti manusia. Dia bisa seperti manusia. Tapi misalnya gini ya, suami istri. Siapa yang di sini datang suami istri? Ngacung.
Ibu, gua jatah ibu. Nah, ibu gembala kan? Nah, pasti ibu gembala pengen disayang sama sang suami dong. Nah, sehari berapa kali Pak Pontas ngomong I love you mam? Waduh, enggak pernah. Tapi ibu pengen enggak? Sehari berapa kali Pak Gembala ngomong, ibu cantik deh sayangku. Enggak pernah. Tapi ibu pengen enggak? Pengen. Tuh Pak denger Pak. Wah tuh habis ini terjadi sesuatu aku ora tanggung jawab. Ampun ya Pak. Ora iki contoh toh Pak, contoh ya Pak. Nah, contoh buat ilustrasi. Memang kadang kalau ilustrasinya Pak Gembala Bu Gembala jemaatnya langsung nyimak kabeh. Misalnya gini, Pak Gembala digantikan oleh robot AI yang ganteng. Nah, setiap pagi jam 6 bangun pagi, dia langsung bilang sama ibu, I love you honey. Ya bilang gitu. Nanti jam 12 mau makan, dia ngomong, I love you honey. Nanti jam 5 dia ngomong, I love you honey. Jam 9 mau tidur, jam 9 malam dia ngomong, I love you honey. Ibu seneng enggak? Enggak seneng kan Bu? Enggak seneng. AI, robot AI bisa enggak disetel sehari 5 kali ngomong I love you, I love you. Bisa enggak? Bisa banget. Bisa banget lah handphone kita disetel aja suruh ngomong I love you honey jam-jam bisa kok. Ya kan? Di alarm gitu terus bunyi alarmnya ngomong I love you honey, oh bisa banget, apalagi AI sekarang lebih maju lah, bisa. Tapi yang ibu inginkan adalah seorang suami yang tulus, betul enggak Ibu? Ngomong I love you honey secara tulus. Dia bisa ngamuk-ngamuk, dia bisa cuek, dia bisa enggak peduli, tapi dengan kedaulatannya dia sendiri. Waktu bahkan saat tukaran pun, saat lagi bertempur pun, lagi tukaran gitulah, berselisih paham, dia tetap ngomong I love you honey. Ibu seneng enggak? Tepuk tangan untuk Bapak tadi Bu Gembala kita. Demikianlah Tuhan kita. Kalau anjing menggonggong kuk itu tidak menyembah Tuhan. Dia kasih kita kedaulatan. Kita itu bisa menghujat Tuhan loh bahkan loh. Betul enggak? Kita bisa menjadi orang kafir, kita bisa menjadi free thinker, kita bisa menjadi orang tersesat di dunia ini. Tapi dengan kedaulatan kita, harusnya malam ini kita bisa jalan-jalan aja nonton bioskop, makan di kafe, hura-hura, ya toh menikmati kesenangan dunia. Tapi kita dengan kedaulatan kita, dengan kehendak bebas kita memilih untuk menyembah Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati yang Tuhan senang. Jadi bukan karena disetel-setel. Tuhan tidak merasa senang karena setiap hari matahari terbit. Sama terus jamnya, sama terus 24 jam circle-nya sama. Dia tidak senang. Dia senang kalau ada kamu yang bisa berbuat jahat, bisa berbuat dosa, punya kesempatan untuk korupsi, punya kesempatan untuk selingkuh, punya kesempatan untuk macam-macam. Tapi kita dengan kehendak bebas kita, aku mengatakan, aku menyalibkan kedaginganku untuk Tuhan. Aku tidak mau menyakiti perasaan Tuhanku. Karena aku tahu Dia yang Maha Kuasa, Dia penciptaku dan Dia Maha Tahu. Aku mentaati Dia bukan karena aku takut dihukum. Tapi karena betul-betul aku mau tunduk, aku mau total submission, aku mau submit di hadapan Dia. Dan aku mau menjadi anak kesukaannya. Katakan amin. Itu yang sebenarnya Tuhan kita inginkan. Bukan jemaat yang cuma rajin ke gereja, manas-manasi bangku gereja. Coba sih ditinggalkan panas kabeh bangkune. Mangat-ngangeti bangku gereja tok. Wes balik dosa jalan lagi Bapak Ibu. Percuma. Tuhan tuh enggak disukakan dengan ibadah kita kok. Tuhan tuh disukakan perubahan hidup kita Bapak Ibu. Kita menjadi seperti Yesus, bukanlah kehendakku ya Bapa. Kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Kalau bisa. Namun kehendak Tuhan Yesus kan biar tidak ada pencobaan itu. Bukan kehendakku, jadilah menurut kehendakmu.